Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemburu urang yang budiman, bagaimana kabarnya? Semoga panjenengan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Selamat datang di video saya kali ini. Dan di video kali ini saya akan membahas hama utama pada tanaman padi, yaitu hama werang. Mungkin sebagian besar petani sudah tahu atau bahkan sudah merasakan kedahsyatan serangan werang. Di sini saya berusaha mengingatkan kembali kepada para petani dan berbagi cara atau strategi pencegahan maupun pengendalian terhadap hama werang. Oleh karena itu, pantengin terus videonya sampai selesai. Di Indonesia umumnya terdapat beberapa jenis wereng, di antaranya ada wereng hijau, terus kemudian ada wereng punggung putih, dan yang terakhir yaitu wereng coklat. Dan yang sering ditemukan dan banyak menyerang tanaman padi di Indonesia yaitu wereng coklat. Kalau kata teman saya di Medan namanya wereng coklat. Wereng coklat itu sendiri masuk dalam ordo Hemiptera. Terus kemudian genusnya Nila parvata dan masuk ke dalam spesies Nila parvata lugen. Dengan tipe mulut penusuk penghisap, wereng coklat akan menusukkan alat penusuknya atau disebut dengan stilet ke dalam batang padi dan menghisap cairan tanaman padi sampai kering, lur. Sehingga gejala yang ditimbulkan menguningnya jaringan tanaman, terutama terlihat pada daun padi. Daun padinya nanti akan kuning, lur. Dan apabila serangannya dahsyat, warna daun akan memerah sampai kering seperti terbakar. Kalau orang Londo bilang itu namanya haperburn. Haperburn. Yang bener apa sih? Haperburn. Nah, seperti terlihat pada gambar, ada di situ tanaman yang berumur 15 sampai 25 hari yang mana serangan werengnya itu sangat dahsyat sekali, lur. Bahkan sampai garing. Yang artinya petani biasanya kalau sudah seperti itu tidak ada harapan, alias sudah tidak akan dikendalikan lagi, sudah tidak akan diobat lagi, lur. Biasanya petani biasanya memutuskan untuk ditanam ulang, kecuali masih yang tunasnya masih berwarna hijau, mereka masih semangat untuk mengendalikan atau mengobatinya. Dan untuk cara atau strategi pengobatannya atau pengendaliannya, tonton terus, lur, videonya sampai selesai. Nanti kita bahas, lur, di belakang. Oke, tadi wereng coklat bisa mengakibatkan haperburn atau kebakar. Nah, selain mengakibatkan kebakar, lur, wereng coklat juga ternyata bisa sebagai vektor virus atau pembawa virus. Istilahnya penular virus, lur. Virus apa? Yaitu virus kerdil. Pada saat vegetatif biasanya ada tanaman yang nggak tumbuh tinggi tapi kecil aja, alias kuntet. Ada yang bilang itu mejen, ada yang bilang lagi itu ya kerdil rumput pada saat umur vegetatif. Kemudian pada saat generatif biasanya disebut kerdil hampa, yang mana penampakannya adalah pada saat meratak atau keluar bulir padinya itu kecil-kecil atau bahkan yang nggak ada isinya. Kenapa disebut kerdil hampa? Karena ya bulirnya hampa, lur. Oke, lanjut ya, lur. Nah, bagaimana sih cara strategi pengendaliannya? Tadi kan ada dua tipe serangan, yaitu
Warang coklat sebagai penghisap sampai cairan dalam tanaman padi itu sampai kering, daunnya sampai kering. Terus kemudian yang kedua sebagai vektor virus. Nah, untuk cara pengendaliannya, nah di sini kita bisa melihat warang coklat pada saat instar pertama atau baru netes lur. Warnanya masih putih, belum coklat lur, padahal itu warna coklat tapi masih putih karena dia baru instar 1 atau instar 2. Pada saat panjenengan lihat kok sudah ada 5 sampai 10 warang per rumpun, di saat itulah panjenengan harus segera menyemprot atau mengendalikan warang coklat. Nah, caranya yaitu dengan ditepuk-tepuk tadi seperti saya gitu ya lur. Itu untuk mengendalikan secara ambang ekonomi. Dan kalau misalkan di daerah panjenengan terdapat riwayat yang mana musim lalu kok banyak virus kerdil rumput maupun kerdil hampa, tidak usah menunggu sampai 5 warang lur. Begitu panjenengan lihat ada 1 warang, langsung saja lur, panjenengan disemprot saja pakai obat atau insektisida pengendali warang. Itu cara strateginya seperti itu, gampang saja lur. Tidak usah nunggu sampai ribuan sampai jutaan, tapi panjenengan setiap pengamatan ke sawah tolong ditepuk-tepuk bagian bawah ada warangnya apa tidak. Kalau sudah ada warang 5 warang sampai lebih, segera dikendalikan atau disemprot. Nah, sebagai bahan referensi saya ada nih referensi insektisida ampuh untuk pengendalian warang saat ini. Ada nama bahan aktifnya yang terbaru yaitu Triflumezovirim dari PT Corteva dengan nama produknya yaitu Pexalon. Nah, bagi para panjenengan yang belum tahu Pexalon, silahkan dicari di kios-kios pertanian terdekat. Nah, ini dampak serangan warang di akhir tanaman lur, begitu mengerikan sekali. Ini belum kering tapi ternyata di tengah-tengah sudah banyak hama warangnya. Ini kalau dibiarkan lama-lama ya kebakar juga lur. Oke, demikian dulu video dari saya. Apabila ada kritik, saran maupun pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.